Perkenalkan, nama saya Megawati Putri, NPM 1740102083, lokal MSPC. Nah, di sini saya akan memaparkan isi dari PPT yang berjudul Jasa Pelabuhan Perikanan. Jasa pelabuhan perikanan ini merupakan pelayanan yang diberikan pihak pengolah pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang mencakup, yaitu yang pertama, pendaratan dan pembongkaran. Pendaratan dan pembongkaran ini salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang disediakan disesuaikan dengan komoditi tertentu. Dan tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pembongkaran hasil tangkapan. Yang kedua, melakukan pengisian bahan perbekalan. Dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan kapal ataupun docking. Yang kedua, aktivitas pengolahan. Aktivitas pengolahan ini merupakan produk perikanan, merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu ataupun perishable. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal, yaitu akibat trip yang lama, tidak diberi es, dan perlakuan lainnya yang dapat mengakibatkan penurunan mutu ikan. Yang dapat mengakibatkan penurunan mutu ikan juga yaitu saat pelakuan penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Contohnya, saat ikan didaratkan, ikan terkena sinar matahari. Nah, itu dapat menyebabkan menurunnya mutu ikan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu berupa fasilitas cool room, cold storage, dan lain-lain. Pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan perikanan maupun usaha-usaha yang berbasis perikanan lainnya. Contohnya yaitu pelabuhan menyediakan outlet ataupun kios-kios untuk berjual yang disediakan untuk para swasta yang mengembangkan usaha pengolahan yang berbasis perikanan. Yang ketiga yaitu aktivitas distribusi dan pemasaran. Membuka akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat, terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang, yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang minim. Menciptakan mekanisme pasar memungkinkan semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual dan bakul ataupun pembeli sebagai mendapatkan harga yang layak. Mekanisme ini memungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dan pemasaran diantaranya adalah penyediaan tempat pelelangan ikan ataupun TPI dan tempat parkir maupun lain-lainnya. Yang keempat, aktivitas perbekalan. Aktivitas perbekalan yaitu aktivitas ekonomi lain, menyediakan kebutuhan melaut. Contohnya seperti bahan bakar minyak, es, air tawar, bahan makanan, dan lain-lainnya. Ini berkaitan dengan kelancaran operasi penangkapan ikan dan penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik selama operasi penangkapan, penanganan ikan di TPI maupun saat pendistribusiannya. Berikutnya yaitu yang kelima, aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan ditujukan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya menyediakan fasilitas docking dan slipway dan bengkel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di PowerPoint, yaitu jasa pelabuhan perikanan ini.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ruli Setiawan. Terima kasih. Imbalan jasa pemakaian fasilitas. Jasa tambat labu. Yang pertama, kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan yang telah ia dapati. Selanjutnya, yang B adalah waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat lainnya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah uang. Uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etmal. Jadi etmal di sini adalah 1 etmal sama dengan 24 jam. Seperti itu. Fasilitas tambat berupa jembatan atau JT, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai. Itu adalah fasilitas tempat membongkar yang dimana telah beroperasi untuk mencari tempat membongkar suatu barang. Dan yang selanjutnya adalah tubuh kapal lainnya, seperti itu. Labu. Jadi kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapannya, kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu naik dok dalam keadaan floating repair. Waktu labu adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatannya kembali ke laut, atau waktu sejak kapal bersandar di dermaga sampai berangkat kembali ke laut dikurangi dengan waktu tambatnya. Uang labu. Uang labu di sini adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal. Jadi etmal tadi ingat 1 etmal adalah 24 jam, seperti itu ya. Selanjutnya tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun khusus untuk berlabuh, seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengadaan es. Di sini harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es lokal. Tidak diperbolehkan untuk melebihi harga es lokal. Pengadaan air. Pengadaan air di sini adalah air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal. Cucian kapal, pengolahan hasil, mencuci gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Di sini sumber air tawar adalah sumber dari sumur bor dan pam. Perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Batas waktu maksimum untuk setiap komoditi ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati bersama, maka kepala pelabuhan perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan sewanya apabila ia sudah terlambat untuk membayar atau sudah melewati jatuh tempo yang telah disepakati bersama, seperti itu. Selanjutnya, jasa sewa coolroom. Ya, jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan dalam coolroom atau es ruangan, ruangan es diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari, dan untuk penyimpanan kurang dari 1 hari diperhitungkan 1 hari. Selanjutnya adalah keterlambatan pengambilan ikan dari batas waktu penyimpanan yang disebabkan kelalaian dari pemakai jasa, dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatan. Jadi apabila kita telah menyimpan ikan kita atau produksi kita yang telah kita dapat di coolroom dan kita tidak mengambilnya pada saat jatuh tempo, maka kita akan dikenakan biaya tambahan
dikarenakan kita keterlambatan untuk mengambil apa yang telah kita simpan di dalam forum tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrikus, NPM 1740102090. Program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menerangkan mengenai mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan. Adapun manajemen pelabuhan perikanan, di dalamnya ada beberapa bagian. Salah satunya adalah pengolahan pelabuhan perikanan. Dalam sistem pengolahan pelabuhan perikanan, ada sesuatu yang sangat berkaitan dengan hal-hal yang mendasar. Salah satunya adalah keberhasilan pengolahan pelabuhan perikanan itu tergantung dari pada pelaku-pelaku yang ada di dalam pelabuhan tersebut. Salah satunya keharmonisan yang sangat penting di dalamnya, di mana tanpa keharmonisan tersebut antara staf, pegawai, buruh, pedagang, dan nelayan, kemajuan di suatu pelabuhan tersebut sangat tidak mungkin. Karena hal-hal tersebut harus ada namanya kerja kolektif ataupun kerjasama atau gotong royong, yang dimana semuanya itu harus dikerjakan dengan bersama-sama sehingga mencapai suatu visi misi di dalam pelabuhan tersebut, sehingga pelabuhan tersebut bisa berkembang lebih pesat. Kemudian ada 3 aspek di dalam pelabuhan perikanan tersebut, di mana pelabuhan perikanan tersebut ada 3 aspek pengolahan perikanan tersebut, yaitu yang pertama pengolahan infrastruktur, di mana tanpa infrastruktur tersebut suatu pelabuhan tersebut tidak akan maju, karena tanpa ada infrastruktur yang memadai ataupun yang sangat baik, kemungkinan besar hasil-hasil yang di dalam pelabuhan tersebut tidak layak pakai ataupun kurang terjamin mutunya. Yang kedua, adanya kontak antara penjual dan pemakai, ataupun begini, si penjual ini kan adalah suatu pedagang, sementara pemakai adalah si pembeli, di mana mereka ini kurang lakukan kerjasama yang baik, maka hasil-hasil penjualan ataupun produk-produk yang mereka buat kurang diminati oleh si pembeli ataupun si pemakai. Yang ketiga adalah di mana pegawai-pegawai ataupun sistem pengolahan di dalamnya harus memenuhi peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Peraturan lokal, salah satunya nasional maupun internasional, sehingga hasil-hasil yang mereka kelola ataupun produk itu bisa diekspor dan impor. Di mana dalam menentukan strikulasi atau maritim, peraturan dalam hak keduaan, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Nah, di sini dimanapun beberapa aspek tersebut sangat diperlukan ataupun sangat harus diperhatikan oleh pegawai-pegawai yang ada di suatu pelabuhan, sehingga dapat ataupun dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Adapun pengolahan pelabuhan perikanan dapat dilakukan, yang pertama adalah pengolahan dan pengusaha oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. Pada prinsipnya kedua bentuk perusahaan ini usaha bersifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Di sini adalah maksudnya di dalam suatu pengolahan pelabuhan perikanan ada terkaitannya dengan pihak BUMN ataupun badan usaha milik negara, sehingga apapun kebutuhan di suatu pelabuhan terpenuhi ataupun diawasi oleh pemerintah, sehingga
antara kedua belah pihak saling menguntungkan, antara si pembeli dan si pemakai, antara si penjual dan si pemakai, ataupun pedagang dan pembeli, sehingga bergerak di bidang di mana pengolahan tersebut harus bergerak di bidangnya masing-masing sekaligus mencari keuntungan masing-masing. Adapun yang kedua adalah pengolahan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengolahan pelabuhan perikanan dapat bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pelabuhan perikanan sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dalam skala nasional maupun regional. Yang kedua, pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik hulu maupun hilir. Pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan. Di sini yang pertama, pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dalam skala nasional maupun regional. Di sini adalah mengenai ketika suatu hasil ataupun produk yang ada di dalam suatu pelabuhan ataupun hasil tangkap ataupun contohnya ikan yang diproduk oleh di suatu pelabuhan ataupun yang ingin diekspor dan impor. Di sini jika mereka kurang membuat mutu yang baik, otomatis dia tidak akan terjual dengan baik. Adapun yang kedua, pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik hulu maupun hilir. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengolah suatu hasil dari perikanan tersebut, dia bisa menunjang usaha-usaha yang ada di sana maupun bagian hulu ataupun hilir. Yang ketiga, pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan. Di sini ada di dalam suatu pelabuhan perikanan itu ada sistem pembinaan untuk para nelayan-nelayan yang ada di sekitarnya. Apapun contohnya, salah satunya adalah mengenai peraturan-peraturan penangkapan, peraturan-peraturan higienis untuk produk olahan, sehingga suatu hasil produk mereka bisa dinikmati dengan baik. Adapun yang kedua, pelabuhan perikanan merupakan public utility yang menyangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat perikanan. Di sini maksudnya apapun produk-produk mereka yang mereka kembangkan itu sangat menyangkut terhadap halayak banyak. Contohnya produk makanan atau produk olahan-olahan yang lain dari seperti filet, pengasaman itu menyangkut keperluan orang banyak, sehingga mutunya harus dijaga. Adapun bagian yang ketiga, kemudian bagi nelayan untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengolahan serta pemasaran hasil sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Di sini contohnya ini. Pada suatu bagian ini nelayan harus melancarkan proses produksi, salah satunya di bidang perikanan ataupun hasil tangkapan diproduksi dengan baik sehingga untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya. Contohnya oleh pembudidaya tambak. Dengan adanya produk-produk yang baik seperti pupuk ataupun bibit-bibit yang baik, itu sangat menarik perhatian oleh nelayan-nelayan untuk membeli bibit ataupun pupuk yang mereka kelola, karena ukurannya baik, bibitnya juga bagus, segar. Yang bagian keempat itu basis operasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu daerah.
Maksudnya di sini adalah ketika salah satu daerah tersebut itu memproduk suatu hasil perikanan ataupun bahan perikanan. Kemudian daerah yang tersebutnya hanya tidak bisa memproduk ataupun membuat di bidang perikanan karena wilayahnya kemungkinan besar di pegunungan atau di daratan. Jadi sehingga produk-produk yang ada di daerah di daerah pantai ataupun nelayan yang ada produk perikanannya itu harus sinkron dengan daerah-daerah yang tidak produksi hasil perikanan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NPM 1740102119, Lokal A3 MSP, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Henrikus di mana pengelolaan pelabuhan perikanan. Di sini saya akan melanjutkan bagian kelima, yaitu pembagian kewenangan berdasarkan pengelolaan pelabuhan masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan Pemda, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudra maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah. Pengelolaan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila 1. Memberikan keuntungan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Kedua, proses pembongkaran hasil tangkap dapat dilakukan secepat-cepatnya. 3. Fleksibel dalam perkembangan teknologi. Keempat, perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Kelima, organisasi serta pelaku-pelakunya bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.